Bila kita masuk sekarang, itu adalah yang untuk modul 1 resistor apa ini? Resistor dan hukum Ohm. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah membuktikan rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini ada yang pertama itu Anda harus bisa dulu membaca resistor. Ini adalah yang untuk 4 warna. Warna pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, cara membedakannya itu kita lihat yang agak jauh meletaknya seperti ini kan adalah warna yang keempat. Jadi ini adalah warna yang keempat dia, yang warna emas. Yang warna emas berarti itu adalah warna keempat. Jadi warna pertamanya adalah yang lainnya. Yang lainnya di sini berarti ini adalah coklat, hitam, merah. Berarti kita mulai dari yang kiri ya. Yang kiri adalah coklat, hitam, merah, emas. Berarti emas di sini adalah toleransi. Di sini ada keterangannya. Kemudian ada lagi yang 4 warna. 4 warna itu biasanya adalah dia juga sama konsepnya. 4 warna 1 tambah dengan toleransi berarti 5. Di sini adalah yang toleransinya biasanya adalah warnanya coklat. Jadi kalau coklat dulu, kemudian mana yang lebih dekat dia dengan warna kedua, berarti itu adalah warna pertamanya. Jadi kalau kayak gini kan coklat ujung-ujung ini ada coklat ujung-ujung. Jadi kalau ini yang coklatnya yang pertama itu kan dekat dengan hitam, berarti warna keduanya adalah hitam, bukan warna merah. Jadi warna merah di sini kan agak menjauh dengan warna coklat yang di ujung, berarti ini adalah warna toleransi. Jadi itu cara menceknya. Nah, kemudian cara menghitungnya. Menghitungnya di sini udah ada rumusnya. Kita cukup mudah. Yang toleransi kita biarkan saja dulu. Berarti di sini kalau dia 3 warna ditambah dengan 4 warna toleransi, berarti di sini adalah warna A, warna B angkanya kita gabung kemudian kita kali dengan 10 pangkat warna C. Kemudian kalau yang 5 warna atau 4 warna tambah 1 toleransi, berarti sini adalah warna angka A, B, C digabung dikali dengan 10 pangkat D. Nah, ABC-nya mana? ABC-nya adalah berdasarkan tabel ini. Jadi tabel ini yang diperhatikan. Ya, sekarang kita lihat. Di sini kan ada warna hicok meji kuhibiwak. Jadi hitam itu adalah warna pertamanya itu adalah 0, ini angka pertama untuk warna pertama kalau dia posisinya di pertama. Kemudian angka kedua untuk di warna yang kedua, kemudian adalah angka yang ketiga untuk warna yang ketiga, dan angka yang keempat untuk warna yang keempat. Nah, jadi kalau ini adalah untuk 5 warnanya. Jadi kalau yang tadi kan rumusnya, misalnya kan tadi adalah 4 warna, 3 warna, 1 toleransi. Jadi kalau yang tadi rumusnya kan adalah A, B dikali 10 pangkat C. Nah, sekarang kita lihat di sini, toleransinya kan di sini adalah emas. Warna pertamanya di sini adalah ungu. Di sini kalau saya lihat ini adalah ungu hitam merah. Ungu hitam merah ya, atau coklat hitam merah kayak ini. Mata saya udah ini. Coklat hitam merah. Oh, coklat hitam merah. Berarti coklat hitam merah. Kita lihat warna pertamanya coklat. Di sini adalah coklat. Mana coklat di sini? Coklat ini berarti nilainya 1. Jadi kita tulis dulu 1. Ada pena tidak? Nah, biar saya tulis di sini ya. Jadi kan tadi dia ditaruh ke sini aja. Gambarnya. Ini coklat, pindahkan ke sini. Berarti kan ini adalah coklat hitam. Kemudian merah ya. Merah kemudian emas. Nah, ini. Berarti coklat berdasarkan tabel, di sini kan warna pertamanya berarti kan ini adalah A, B, C, dan D. Rumusnya tadi adalah AB kali 10 pangkat C. Pangkat C dia karena dia warna plus minus D, toleransi persen. Nah, sekarang kita lihat yang A-nya. A-nya nilainya coklat. Kalau coklat di tabel berapa dia? 1, berarti kita tulis 1. Kemudian kalau yang B hitam. Hitam warna kedua itu berapa? Warna kedua yang hitam? Warna kedua hitam. Berapa angkanya? 0. 0, berarti kita tulis 0. Kemudian 10 pangkat C. Warna ketiganya apa ini tadi? Merah. Nah, merah 10 pangkat 3. Berarti warna ketiganya berapa ini? Warna merah. 2. Berarti ini adalah 10 pangkat 2. Sehingga plus minusnya emas. Emas berapa toleransinya di sini? Kalau kita lihat di sini emas itu adalah 10%. 10 min 1 persen ya. Atau plus minus 10% saja. 10%. 10%. Ini yang persentase yang terakhir.
Berarti kan ini nilainya adalah 10 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berapa? 100. Berarti ini adalah 100 kali 10 ke plus minus 10%. Yang 10%-nya nggak usah kita hitung. Berarti ini adalah 1000. 1000 ohm plus minus 10%. 10% ini maksudnya dia dikatakan resistornya itu masih dalam kondisi baik kalau seandainya angkanya kurang dari 1000 10% atau lebih dari 1000 10%. Itu kondisinya masih bagus pada saat kita ukur, itu maksudnya. Nah, ini adalah kalau dia seperti ini, cara mencarinya berarti ini adalah nilai teoritis. Tapi nanti pada saat Anda ukur, itu disebut dia dengan namanya adalah nilai praktikum atau nilai pengukuran. Itu terkait untuk membaca nilai resistor. Satu lagi saya contohkan, ini adalah yang 5 warna. 5 warna silakan dibaca. Ini warnanya apa-apa saja ini? Coklat, hitam, hitam, merah, coklat. Berarti ini adalah coklat, hitam, 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 merah, coklat. Nah, ini rumusnya kan ini adalah A, B, C kali 10 pangkat D plus minus E persen. Nah, sekarang kita lihat coklatnya berapa. Nilai pertama kalau dia garis pertama 1. Hitam garis kedua berapa nilainya? 0. Hitam garis ketiga 0 juga. Kali 10 pangkat D. D-nya merah. D. Merah warnanya angkanya berapa nilainya? 2. Berarti ini adalah 10 pangkat 2 plus minus coklat. Coklat berapa persen? Kurang lebih 1%. 1%, berarti dia lebih sensitif. Berarti ini adalah 100 kali 100 plus minus 1%. Berarti ini adalah 10.000 ohm plus minus 1%. Atau biasanya tulis orang ini adalah 10 kilo ohm. Nah, ini 1%. Kalau ini tadi adalah kalau 1000 adalah 1 kilo ohm plus minus 10%. Itu cara mencarinya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi ini disebut dia dengan nilai teoritis. Oke? Nah, kemudian nanti yang ini, jadi ini dilanjut ya. Terus ini cara mencarinya nggak usah saja. Kita lanjut saja. Kemudian inilah pertanyaan nanti dibuat untuk di laporan saja. Jadi belum kita kerjakan sekarang. Ini di rumah nanti. Pada saat laporan kita sudah selesai. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan itu adalah merangkai, membuktikan hukum Ohm. Sebetulnya kalau kita teori dulu itu bisa kita inikan. Jadi dibuktikan hukum Ohm melalui rangkaian seri dan paralel, termasuk juga dengan hukum Kirchhoff. Nah, kalau dia rangkaian seri dia berderet nih. Jadi kalau ibaratnya ini kakinya kan 2, jadi kaki 1, kaki 2. Ini juga punya kaki 1 dan kaki 2. Jadi kalau dia seri, supaya Anda mudah memahaminya, biasanya saya tulis ini adalah kaki 1 R1, kaki 2 R2. Kaki 1 R2, kaki 2 R2. Kaki 1 R3, kaki 2 R3. Jadi ditulis saja. Jadi kalau dia seri dia berderet. Jadi kalau dia seri di sini rangkaiannya di sini adalah yang pertama Anda harus bisa membaca skema rangkaian. Jadi kalau ini dia akan terhubung, ini terhubungannya mana? Positif baterai terhubung dia ke kaki 1 R1. Nah, berarti kita pasang dulu di sini. Ini ada project board. Project board ini ada dia yang sudah terhubung karena dia di belakangnya itu adalah lapisan konduktor. Kemudian kalau dia terhubung ini adalah bagian bawahnya. Bagian bawah ini dia terhubung. Jadi ini ada kotak-kotaknya 5, dia terhubung 5. Kalau yang bagian ke sini dia tidak terhubung, bagian horizontal. Jadi dia terhubungnya adalah 5 vertikal, 5 vertikal. Tetapi kalau bagian ini dia terhubung semuanya secara horizontal. Secara horizontal, ini juga secara horizontal. Nah, caranya gimana? Caranya kita merangkai. Silakan diinikan. Tadi di sini kalau kita lihat di sini hitunglah, ukurlah nilai resistansi pada masing-masing resistor. Dengan ketentuannya di sini adalah R1, R2 sama dengan R3. Jadi nilainya sama. Kalau nilainya sama, berarti Anda harus mengambil resistor yang warnanya sama. Karena kalau warnanya berbeda, otomatis nanti adalah nilainya berbeda. Jadi misalnya saya ambil di sini adalah resistornya yang ini saja dulu. Yang coklat hitam merah ya. Ya, coklat hitam merah. Jadi kita ambil yang coklat hitam merah 3 buah. Jadi karena dari tadi terhubung, ini adalah saya anggap ini yang dari kiri ya. Berarti kirinya kita mulai adalah di sini. Berarti sepertinya Anda harus memvideokan.
Berarti kiri Anda berarti di sana ya. Ini aja lah. Berarti kiri Anda. Jadi ini adalah kaki 1 R1-nya. Ya kan? Kemudian ini adalah kaki 2 R1-nya. Nah, kemudian dia terhubung kemana? Ke kaki 1 R2. Kalau ini dia tanpa polaritas jadi boleh terbalik saja. Kalau mau apa lebih bagus itu yang apa? Yang emasnya yang ke kaki 2 biar kita lebih ini. Jadi ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi dia agak terhubung ya. Kalau ini kan nggak terhubung ini. Ya terpisah dengan gerigi-gerigi. Yang terhubung itu adalah yang kayak begini nih. Garis saja, garis tanpa ada simbol-simbol yang lain. Jadi ini yang dikatakan garis terhubung. Nah, jadi kemudian ini kan adalah ini adalah R2, ada kaki satunya, ada kaki 2-nya. Nah, kaki satunya terhubung dia ke kaki 2 R1. Nah, nih. Oh, di bawah. Di bawahnya karena dia sudah terhubung. Jadi nggak perlu lagi kita pakai kabel. Kemudian yang berikutnya, ini kaki 2 R2 itu terhubung dia ke kaki 1 R3. Jadi kita pasang lagi kaki 1 R3. Nah, selesai dia. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita lihat apa yang disuruhnya di sini. Disuruhnya di sini adalah kita sebetulnya disuruh dulu adalah mengukur tahanannya. Jadi kita ukur tahanannya dulu. Kalau untuk mengukur tahanan kita tidak menggunakan baterai. Nanti dia rusak. Jadi mengukur tahanan tanpa baterai. Tapi kalau untuk mengukur tegangan baru kita pakai baterai. Nah, kalau kita mengukur ini, tadi kan sebetulnya kita udah tahu secara teori. Kalau dia warna kedua, berarti dia adalah dikali 10 pangkat 2. Kalau warna merah, jadi kan 10 pangkat 2. Karena dia 10 pangkat 2, sementara angkanya pun udah ada nih, di depannya 1. Berarti kita cukup dibuat dia dikali 1 saja. Dikali 1 atau dikali 100 ohm. Jangan lupa dia dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara menghubungkan ke terminal positif dan negatifnya. Silakan dihubungkan apa? Siapa namanya ini? Padel. Padel. Padel hubungkan yang positif negatifnya. Kalau pegang multi, kita itu seperti pegang pena ujungnya. Kayak mana kita pegang pena? Begitu. Jadi dihubungkan dia sampai dia posisinya 0. 0-nya dipaskan di bagian atas yang warna oranye. Oke? Oh, iya. Kalau sudah seperti itu, tadi kan kita tempatkan bahasanya yang kiri kan yang positif. Kaki 1 R1. Tadi kan 1 R1-nya kan di sini. Berarti pada saat kita membuat multi, berarti di sini multinya harus kita berikan dia adalah merah multi di sini. Ini adalah yang merah kabelnya, ini adalah yang hitamnya. Jadi kenapa dia harus dari kiri merah? Karena positif baterainya nanti dari kiri. Berarti kita tempatkan di masing-masing kaki satu itu adalah warna kabel yang prop merah. Sekarang silakan coba ukur ininya mana dia. Karena tadi kan ini adalah kaki 1 ya. 1 R1 ya, kemudian ditaruh lagi yang hitamnya di sini. Terus nanti kita baca. Berarti dalam lubang nih, Bu ya? Bukan, pas di kakinya. Begitu. Itu. Oke. Berarti nanti akan muncul di sini kan 1 dikali dengan 1 kilo. Oh. Ya, 1 dikali dengan 1 kilo. Maka nanti di pengukuran kita tulis di sini adalah 1 kilo ohm. 1K. Nanti diukur lagi kaki 2-nya sama. Kaki 2 karena positifnya dari kiri berarti semuanya dari kiri. Ini kaki 2 diukur lagi dia. Ini. Kalau angkanya masih sama berarti sama. Lanjut dengan kaki 3. Jadi ini nanti diisi. Oke ya, nanti diisi yang di tabel ini. Jadi yang di tabel ini yang diisi nanti. Sama semua. Kemudian kalau yang teorinya nanti yang pakai analisa-analisa seperti ini. Ditulis di sini, nanti hasil akhirnya ini saja dimasukkan ke sini. Tapi ini di rumah dikerjakan, tidak di sini. Yang di sini yang kita lakukan hanya mengukur saja. Nah, kita anggap ini sudah selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, maka nanti kita lanjutkan dia dengan memberikan positif baterai. Nah, positif. Kalau untuk mengukur tahanan, tadi kita tidak menggunakan baterai. Sekarang kalau untuk melangkah kedua, kita kan diminta di sini itu adalah, ini hanya menghitung ya. Lupa. Ini ada mengukur tahanan total. Kalau tahanan total berarti dari ujung ke ujung. Itu yang tahanan total. Jadi ditempatkan ini masih ohm, oke. Kemudian ditaruh lagi dia ke ujungnya. Jadi nanti diukur berapa ininya dihitung. Per skalanya dia berbeda-beda ya cara membacanya. Dibaca untuk ohm itu adalah yang orange-nya. Ya, oke. Jadi nanti silakan dilihat saja. Kalau sudah,
Kemudian nanti kita masuk ke langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya ini adalah mengukur apa ini disuruhnya di sini? Mengukur tegangan ya. Mengukur tegangan VR1, VR2 dan VR3. Kalau VR1 berarti adalah tegangan pada R1. Ya, tegangan pada R1. Kalau VR2 berarti adalah tegangan pada R2. Kalau VR3 itu adalah tegangan pada R3. Dan untuk mengukur tegangan dan arus, kita harus beri baterai dulu. Tadi yang kaki satunya R1-nya ini, berarti kaki satunya adalah ini. Kaki satu itu terhubung dia ke positif baterai. Kan begitu? Terhubung ke positif baterai, berarti ini adalah positif baterai yang merah. Kita hubungkan dia sejajar karena dia sudah terhubung. Nah, ini yang sejajar berarti ini adalah positif, sudah terhubung dia ke kaki 1 R1. Kemudian yang negatifnya kita hubungkan dia ke sini, itu adalah kaki 2 R3. Jadi ini R3, ini kaki 2-nya. Jadi kita kasih ke sini. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ini sudah benar. Maka nanti kita lakukanlah pengukuran seperti gambar yang kayak tadi. Gambar ini. Jadi kan ini adalah penempatan dari ohm, volt, dan ampernya. Nah, jadi ini kabel merahnya, kabel hitamnya dari multimeter, prop merah, prop hitam. Jadi yang kaki satu karena rangkaiannya seri, kaki satu selalu dia menjadi adalah prop merah dari masing-masing resistor. Jadi sekarang kita ubah dulu dia selektornya. Ini kan tadi tegangan kita ukur dulu. Tempatkan dulu paling tinggi dulu selektor 50 biar dia aman. Kalau selektor 10 artinya di sini adalah tegangan yang paling besar bisa dia ukur itu hanya 10 volt. Kalau 50 berarti adalah 50 volt. Nah, sekarang baterai kita ini kan sekitar 12. Silakan ditempatkan ini prop merahnya di sini. Prop merah, kemudian prop hitamnya di sini. Nah, ini adalah untuk mengukur sumber. Sumber di sini itu adalah ini adalah selektor 50. Seperti yang sudah Anda baca, selektor 50. Berarti yang kita baca adalah angkanya 0, 10, 20 sampai 50. Berarti ini 10 tambah garis 2. Berarti ini adalah 12. Jadi di sini dibuat di sini. Jangan lupa dibuat di sini sumbernya itu adalah 12 volt karena ini perlu nanti untuk analisis data. Jadi ditulis ini E-nya adalah 12 volt. Ditulis 12 volt di sini. Kemudian nanti baru kita ukur masing-masing VR1-nya. VR1-nya ini ada dibuat di sini ya. Jadi ini tergantung dari materai masing-masing Anda. Jadi yang praktek, usahakan nanti untuk gambar pertama ini 2 tabelnya harus selesai. Karena dia harus pakai baterai yang sama supaya analisanya akurat. Jadi kita tulis ini adalah 12 volt. Kemudian baru kita ukur VR1-nya. Silakan ditempatkan prop merahnya di kaki 1 R1, kemudian prop hitamnya di kaki ini ya, kaki 2 R1. Nah, itu kan sudah kelihatan ya. Kalau ini terlalu kecil begini, kita ubah dia ke selektor 10. Jadi yang kita baca sekarang adalah selektor 10 berarti adalah angkanya adalah 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, jadi kita lihat di sini adalah 4. 4, berapa? Itu yang kita baca. Kalau kurang dari kali 2 garis berarti 4,1 saja. Oke. Ya, atau di tengah. Jadi 4,1 Anda tulis nanti di sini. Oke? 4,1. Nanti dilanjutkan dia dengan VR2. VR2 berarti kaki prop merahnya di kaki 1 R2. Kemudian prop hitamnya nanti adalah di kaki 2 R2. Nah, nanti ditulis lagi di sini. Nah, kemudian nanti yang ininya prop 3 juga begitu. Prop apa? Yang R3. VR3 berarti prop merah di kaki 1 R3. Kemudian kaki 2-nya prop hitam. Nah, udah selesai. Berarti hanya ditulis begitu saja. Teorinya nanti ada rumusnya. Nanti kita pelajari di teori. Jadi dilanjutkan ini aja dulu. Oke. Itu yang untuk mengukur tegangan. Jadi kalau mengukur tegangan gambarnya seperti yang saya lihat. Ini ada 3. Nih. Sebetulnya di depan tadi udah ya. Nah, jadi itu adalah untuk atau yang ini saja. Yang awal tadi saja. Ini adalah untuk mengukur V dan ohm. Seperti ini posisinya. Sementara kalau untuk mengukur arus itu beda lagi. Mengukur arus kita harus putus satu-satu. Jadi gambarnya mengukur arus itu dia harus diputus. Ini gambar. Jadi Anda itu sebetulnya harus membuat gambar dulu sebetulnya. Jadi kalau dia mengukur arus, ini adalah R1 kaki 1, kaki 2, ini R2-nya. Ini kaki R3. Ini adalah yang untuk miliampernya di sini.
Jadi antara kaki 2R1 dengan kaki 1R2 dia tidak terhubung. Jadi dia justru terhubung dia di kabel prop. Jadi dia dilepas. Kalau ngukur R2-nya, I2-nya nanti juga begitu. Berarti ini adalah R1, ini R2. Terus nanti ininya dipisah dengan miliampere. Ya, ini kabel merah, ini kabel hitam, kemudian ini R3. Kemudian ini baru baterai. Nah, yang apanya juga sama. Kalau ini kan 2R ya. Kalau 3R yang 3R ini berarti ini 3, ini adalah yang I3-nya. Miliampere, terus ini ke sini. Nih. Jadi ini adalah R1, R2, R3. Jadi ini gambarnya. Jadi kalau untuk mengukur harus kita lepas. Kita lepas. Nah, bagaimana caranya kita melepas? Ini kan dia terhubung dia 55. Kalau ke sini kan dia nggak terhubung. Jadi bisa kita lempar saja kakinya 1. Jadi ini adalah untuk mengukur arus. Ini kita lempar dia ke sini. Seperti itu. Sehingga sekarang kaki 2R1 dengan kaki 1R2 dia tidak terhubung lagi. Nah, untuk menghubungkannya kita pakai prop merah. Prop merahnya di mana? Di kaki yang kita lepas yang pertama, yang kiri. Kan ini kirinya kita, berarti ini kirinya. Nah, jadi pada saat ini berarti nanti yang ininya jangan lupa di selektor mili DCA dulu. Kita tempatkan yang paling tinggi dulu, 25 mili aja. 0,25 kayaknya nggak sampai karena harus kita di sini udah mili, udah pakai apa? Udah pakai 1 kilo berarti otomatis dia paling 25 mili. Jadi nanti yang prop merahnya di sini. Nah, seperti gambar kan ini adalah prop merah. Jadi yang kiri tetap yang kiri ya, merah hitam. Ini juga merah hitam. Ini juga merah hitam. Jadi tetap yang kirinya adalah merah. Jadi silakan diapakan coba yang hitam Anda di kaki yang pertama, kaki 2. Pertama kaki 2, kaki R2. Oke. Nah, berarti ini adalah posisinya. Sekarang kita lihat yang untuk multimeternya. Ini ditekuk aja sedikit biar siapa bisa tekuk begini. Ini saya bawa tangan saya ke sini deh. Ini gimana ini? Anda aja. Dia harus ke sini ya. Nah, ini. Berarti ini posisinya seperti ini nantinya. Ini adalah kaki sama dengan gambar. Merahnya adalah di kaki 2R1, hitamnya di sini adalah di kaki 1R2. Di kaki 1R2, kemudian kita baca di DCA-nya. DCA-nya sudah terbaca, berarti selektor 25 mili. Selektor 25 mili berarti yang kita baca adalah yang selektor 250. Selektor 250 berarti angkanya adalah 050 sampai dengan 250. Kalau kita lihat di sini, dia itu adalah garis keberapa setelah angka 0 ini? Coba dilihat. Kalau setengahnya yang tengah besar berarti adalah 25. Itu garis keberapa? Garis ke-8 atau garis keberapa itu dari angka 0? 8. Garis ke-8 setelah angka 0. Berarti adalah 40. Berarti ini adalah 40 miliampere. Dibagi dia 10. Karena kalau yang kita baca itu kan adalah selektornya 250. Sementara kan ini adalah selektornya 25. Berarti 40 bagi 10. Sehingga kita tulis adalah 4 miliampere. Jadi nilainya adalah 4 miliampere. Oke. Itu adalah untuk I1. Kemudian kalau I2 kan ini adalah kaki 2R1 dengan kaki 1R2-nya kan terhubung. Nah, berarti kita hubungkan lagi dia. Nah, kita hubungkan lagi. Kemudian untuk milinya, yang untuk miliampernya kan dia terpisah antara kaki 2R2 dengan 1R3. Jadi ininya kita pisah. Ininya kita pisah dia ke sini. Nah, sehingga baru kita ukur lagi dia. Jadi kita ukur lagi dia begini. Ya. Kita ukur lagi seperti ini. Nah, nanti dibaca lagi. Di dalam konsepnya kalau hukum Ohm atau hukum Kirchhoff itu adalah rangkaian seri arusnya sama. Kalau rangkaian paralel arusnya baru berbeda. Nah, jadi ini sama. Nah, oke. Kemudian nanti kalau I3 bagaimana? I3 itu kan antara baterai dengan R3 kaki 2-nya. Jadi ini tinggal dilepas saja, ini boleh, mau baterainya mau dilepas juga boleh atau resistornya. Jadi di negatifnya baterai, di prop apanya baterai. Di ini kan lagi. Prop hitamnya di baterai, di kabel baterai. Kabel baterainya sini aja. Kan dia udah tersambung. Nah, ini dia. Nah, itu udah selesai berarti semua 3 I-nya sudah selesai. Jadi mudah.
Oke, yang Anda kerjakan sekarang dulu adalah membuat gambar, mengukur dengan menggunakan voltmeter. Dikasih sana titik-titiknya adalah titik 1, 2, kemudian kabel merah, kabel hitam. Jadi V dan ohmnya digabung kayak yang tadi. Kemudian yang miliampere 1 juga. Jadi miliampere harus terpisah. Jadi mengukur IR1, IR2, IR3 gambarnya masing-masing. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu, oke? Oke. Kalau sudah berarti langsung nanti praktek. Oke, kalau sudah boleh dimatikan dulu.